Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang impuls dan momentum. Ini ya. Apa itu impuls? Apa itu momentum? Nih. Nah, momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Jadi adanya momentum itu tidak lepas dari adanya dua besaran. Ini M, massa, V, kecepatan. Dan ini adalah simbol dari momentumnya yaitu P. Tinggal dikali saja antara massa dan kecepatan. Oke, satuannya ini untuk momentum kilogram meter per sekon, massa kilogram, dan kecepatan meter per sekon. Jadi benda dikatakan memiliki momentum apabila benda tersebut punya dua besaran. Yang pertama massa dan kecepatan. Contohnya adalah ketika mobil berjalan. Nah, mobil kan memiliki massa. Dia juga memiliki kecepatan. Nah, besar kecilnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan. Kalau massanya besar, otomatis momentumnya juga semakin besar. Kalau kecepatannya besar, momentumnya juga semakin besar. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan kita melihat suatu benda dari massa dan kecepatannya, kita bisa memperkirakan momentumnya. Misalnya truk dengan massa yang besar sama mobil yang kecil, kecepatannya sama, itu tetap besar yang truk, seperti itu. Nah, momentum ini adalah besaran vektor ya. Jadi penjumlahannya menggunakan penjumlahan vektor. Nah, impuls ini disimbolkan nanti I. Di sini merupakan delta. Di sini kan ada tanda segitiga toh. Delta itu artinya perubahan. Jadi impuls adalah perubahan momentum. Perkalian antara gaya dengan waktu. Nah, ini lebih jelasnya. Hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini terjadi pada dua benda misalnya. Momentum 1 ditambah momentum 2 itu akan sama dengan yang ada aksennya ini artinya kondisi setelah terjadi tumbukan. Jadi momentum 1 ditambah momentum 2 itu besarnya akan sama dengan momentum 1 aksen. Aksen itu berarti perubahan momentum setelah terjadi tumbukan. P2 aksen berarti momentum setelah terjadi tumbukan. Nah, ini. Nah, P1 itu M1 kali V1, P2 massa 2 kali kecepatan 2, massa 1 kali kecepatan 1. Ini P1 aksen berarti massa 1 kali kecepatan 1 aksen, P2 aksen, momentum 2 aksen, setelah terjadi tumbukan itu adalah massa 2 dikali kecepatan 2 aksen. Nah, di sini besaran vektornya itu adalah pada kecepatannya. Jadi kalau misalnya ke kanan dianggap positif, berarti kecepatan ke arah kiri dianggap negatif. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya.